cinta sudah membara, jadi menggebu-gebu. Janji-janji seribu janji, janji apel di malam ini. Biar kita ada di rumah, malam minggu jadi kelabu. Dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Pak Agus, monggo. Aku tak mau malam ini kecewa. Ya. Ambil gitar, ku panggil teman-temanku. Ayo semua kita goyang. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan. Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya Asik. berjoget walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa happy. Happy di Jalan Pemuda, yo. Suka-suka Asik. nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan. Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya asik. Berjoget walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa happy. Asik. Pak Agus Sutisna, bagus berani, keren banget ya. Luar biasa. Ketua DPR Jepara loh ini. Terima kasih. Sekali lagi ya Pak ya, kita ulang. Kita ada di rumah, malam minggu jadi kelabu. Dalam hati ngomel sendiri, Akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Ku ambil gitar, ku panggil teman-temanku. Ayo Pak. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan. Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya asik. Berjoget walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa happy. Sekali lagi. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, disinilah di lokasi Jalan Pemuda, Radio Erlisa menyelenggarakan dan menggelar acara Erlisa of Air Dialog dan Musik. Dan di sini bersama Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Bapak Agus Sutisna. Di Jalan Pemuda ini kami memberikan edukasi seputar tentang di musim hujan bagaimana kita mencegah supaya musim hujan di Kabupaten Jepara ini tidak terjadi bencana. Himbauan-himbauan dari Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Bapak Agus Sutisna telah disampaikan seperti apa di hari Minggu malam Senin 25 malam 26 Januari 2026, seperti apa himbauan dari Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Bapak Agus Sutisna menyampaikan. Pemirsa, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Agus Sutisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Iya, baik. Terima kasih Pak Agus. Ini sudah berkenan hadir di Jalan Pemuda dan dalam rangka yang digelar oleh Radio Erlisa FM Jepara, Erlisa of Air Dialog dan Musik. Terima kasih, itu tulisan Erlisa masih selalu kami rawat, Bapak. Terima kasih. Ya, itu hibah dari Bapak Agus ya, alhamdulillah selalu didukung Radio Erlisa. Dan di malam hari ini tepatnya pada Minggu malam Senin, Bapak. Ini pada tanggal 24 ya. 23 atau 26 ya. Januari 2026. Sebetulnya kemarin ya Pak Agus ya, Sabtu malam Minggu, tapi Bapak Agus
acara Persijab, jadi diundur hari ini Minggu malam Senin, memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Jepara. Meskipun saat ini kayaknya hujan sudah sedikit mereda ya Pak ya, tetapi semoga sih kondisinya tetap seperti ini, tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak Agus tetap ditunggu himbauannya untuk masyarakat Kabupaten Jepara. Seperti apa kita dalam menghadapi bencana-bencana di musim hujan yang telah melanda Kabupaten Jepara kemarin-kemarin. Semoga cukup di situ saja dan tidak terjadi lagi, tetapi tidak menutup kemungkinan ini Bapak Agus sangat dibutuhkan himbauan-himbauannya kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara. Seperti apa kira-kira menurut Bapak Agus harus kewaspadaannya dari masyarakat Jepara itu bagaimana gitu loh Pak Agus? Ya, terima kasih Mbak Dinda dan juga kru yang hari ini mengundang. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih malam ini kita live di TikToknya Erlisa. Kita sudah diundang oleh Erlisa dan ini sesuatu yang baru. Selain kita juga bisa membantu menyampaikan sedikit informasi dan himbauan-himbauan yang tadi Mbak Dinda sampaikan. Tentu ini juga merupakan sesuatu yang acara yang memang cukup menarik ya, karena kita sekarang sedang menggeliat bagaimana ekonomi anak-anak muda yang walaupun masih menggunakan badan jalan dan trotoar jalan pemuda ini, tapi bagi kami ini sebuah geliat ekonomi yang tentu nanti kita akan lihat perkembangannya. Bila mana perlu nanti kita fasilitasi yang memang betul-betul representatif. Betul. Terkait tentang bencana Mbak Dinda, ya betul tadi yang disampaikan bahwa Jepara saat ini sudah surut terkait tentang bencana-bencananya. Namun kita tentu harus banyak mengevaluasi karena bencana yang terjadi di tahun 2025 sampai 2026 awal ini tentu menjadi evaluasi bersama bagaimana mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, TNI, Polri dan seluruh jajaran harus siap dengan bencana-bencana yang kita cukup kaget karena yang sebelumnya tidak terjadi bencana itu ternyata mengalami juga di Jepara. Karena kita mencatat hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Jepara, tetapi lebih fokus ada di 13 kecamatan dan lebih fokus lagi tentu di Kecamatan Keling yang cukup menarik perhatian sehingga gubernur, wakil gubernur sampai kepala BNPB juga datang ke lokasi dan menjadi berita nasional karena memang memutus akses ke masyarakat yang jumlahnya kurang lebih 3.500 di desa yang memang membutuhkan bantuan berbagai kebutuhan yaitu di desa Tempur. Tentu di beberapa titik juga ada jembatan putus, lalu banjir mayoritas. Dan ini adalah hal-hal yang sudah kita inventarisir semua, sudah kita catat semua. Tetapi pada kesempatan malam hari ini yang paling penting adalah tentu kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang ada di lapangan yang dipimpin oleh BPBD. Tentu sekali lagi TNI, Polri dan seluruh jajaran. Masih di sana ya Pak ya ini? Sebagian, masih selalu siaga ya? Betul, masih di sana tetapi sebagian besar sudah menutup bantuan-bantuan yang ada di lokasi. Tetapi tentu ini menjadi evaluasi bersama. Betul. Dan kira-kira menurut Bapak Agus ini ya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara itu supaya kejadian-kejadian yang seperti telah terjadi itu tidak terulang lagi gitu loh Pak? Ya, tentu evaluasi harus dilakukan semua pihak, baik pemerintah daerah, BPBD terutama yang menjadi leading sektor, stakeholder, TNI Polri, sampai pemerintahan tingkat kecamatan dan desa, lalu ke masyarakat. Jadi kami tidak ingin hanya menghimbau itu kepada masyarakat, tetapi pemerintah daerah juga misalnya dalam hal apa? Dalam melakukan koordinasi terkait tentang kebencanaan. Misalnya di BPBD dengan Dinas Kesehatan, lalu dengan Dinas Lingkungan Hidup, PUPR, pemerintah kecamatan sampai ke desa, ini harus ada evaluasi terkait bagaimana koordinasi dalam hal kebencanaan. Misalnya
pemerintah desa dengan kecamatan itu tidak hanya melaporkan, hanya memforward laporan dari warga masyarakat saja, betul. tetapi harus mampu menginventarisir ini bencana ini skalanya seperti apa, lalu korbannya berapa banyak, lokasinya di mana, titik koordinatnya di mana, lalu kalau membutuhkan alat, yang dibutuhkan alat apa. Nah itu tidak hanya memforward informasi, tetapi juga harus menyampaikan secara detail. Ini yang kami sebut dengan evaluasi dalam rangka sistem komando penanganan bencana daerah. Nah, di tingkat TNI Polri juga tentu kami harus selalu sinergi dan berkolaborasi. Bagaimana informasi-informasi itu terpusat dalam sebuah sistem komando yang ada difasilitasi sekarang di Kominfo. Jadi semuanya harus berperan. Bagaimana Kominfo juga harus menyampaikan informasi agar informasi-informasi yang tidak valid, yang bisa membuat masyarakat panik, itu juga bisa di-clearkan oleh Diskominfo melalui informasi-informasi yang ada di lapangan. Iya, Bapak. Nah tentu kepada masyarakat, kita juga bagian dari masyarakat. Hal-hal apa saja yang menyebabkan bencana itu, misalnya yang merupakan kesalahan kita, misalnya beberapa kasus terjadi karena badan jalan yang digunakan menjadi lahan pertanian yang seharusnya menjadi senderan-senderan yang ada di sungai yang itu tidak dimaksimalkan, tentu menjadi potensi untuk meluapnya air sungai. Yang kedua juga bagaimana yang kami lihat di beberapa lokasi, baik di Kecamatan Tahunan di Mantingan, baik di Mayong, di Nalum Sari, itu banyak karena memang sampah yang dibuang sembarangan. Tentu kita tidak tahu persis nanti bagaimana masyarakat ini di titik-titik mana saja yang dibuang sampah ke sungai, tetapi kami sangat mengharapkan betul agar masyarakat memahami bahwa sampah-sampah yang dibuang ke sungai itu menjadi potensi besar terjadinya banjir, sehingga arus sungai meluap ke perumahan-perumahan warga. Nah itu beberapa hal yang tentu menjadi evaluasi kita bersama, baik dari perencanaan, bagaimana stakeholder dalam melakukan rapat koordinasi, dan juga koordinasi terkait kebencanaan, kesiapan stakeholder juga untuk mempersiapkan sarana prasarana, peralatan yang tepat untuk bisa mengatasi musibah-musibah, bencana-bencana, baik longsor dan bencana tadi, Pak Dinda. Kira-kira kiat-kiat seperti apa sih Pak yang harus kita lakukan untuk menghindari terjadinya bencana alam ini, supaya Jepara ini tetap toto tentrem kartora harjo gitu loh Pak? Ya tentu kita semua harus memiliki kebiasaan hidup yang lebih baik dalam menjaga lingkungan. Kita harus memahami bahwa kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik kita itu bisa belajar lebih baik agar bencana-bencana yang kita lihat sekarang penyebabnya apa, itulah yang harus kita hindari. Misalnya penebangan pohon yang masif yang tidak semestinya. Apakah Jepara ini juga mengalami hal itu, Betul, Bapak? tentu ada. Walaupun tidak semua, tetapi ada. Lalu penambangan ilegal itu juga kami mengharapkan masyarakat paham betul. Usaha tambang itu bukan yang dilarang, tetapi kalau ilegal tentu ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang bisa menjadi potensi bencana. Terus baiknya dilegalkan, Pak? Ya tentu mereka untuk usaha-usaha tambang yang memang memiliki usaha untuk itu harus memproses, karena kalau legal itu tentu ada reklamasinya, ada recovery pasca penambangannya, juga penambangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ada di standar ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup. Nah masyarakat tentu juga harus memahami bagaimana merawat sungai, bagaimana kebiasaan hidup bersih yang tidak membuang sampah sembarangan yang bisa menjadikan tersumbat dan meluapnya sungai. Itu adalah habit-habit kebiasaan kita yang harus kita rubah, yang harus kita paham, karena terjadinya itu tidak pada saat membuang sampah, tetapi di kemudian hari pada saat curah hujan tinggi itu menjadi potensi
tidak lancarnya aliran sungai. Aliran sungai. Penggunaan lambiran sungai yang seharusnya menjadi aliran sungai, terjadi sedimentasi lalu dimanfaatkan, bukan tidak boleh memanfaatkan lahan-lahan yang tidak terpakai, tetapi kalau itu menjadi wilayah sungai itu penggunaan yang tidak tepat. Maka masyarakat harus memahami bukan untuk digunakan menjadi lahan pertanian atau menjadi lahan perkebunan, tetapi memang itu murni diperuntukkan untuk bagaimana aluran sungai bisa lancar. Iya Bapak, dan yang cukup kami sangat prihatin yaitu terjadi yang paling sangat besar ya Pak ya, terjadi di wilayah Tempur. Itu justru malah daerah pegunungan gitu Bapak. Kenapa terjadi longsor dan kayak seperti itu ya Pak kalau dilihat ya, memprihatinkan sekali. Memang Tempur ada hal yang berbeda Mbak Dita. Jadi saya juga sebelum datang ke sini saya menanyakan kondisi terkini di Desa Tempur. Memang Tempur itu memiliki karakter tersendiri, bagaimana curah hujan yang tinggi itu sangat berpotensi menjadi longsor. Mungkin ada beberapa titik yang memang terjadi penebangan pohon itu, tetapi secara umum spesifikasi bencana di Tempur itu karena memang alam yang benar-benar belum siap menerima curah hujan yang tinggi. Nah, jadi posisi lempeng tebingnya itu memang sangat berpotensi untuk longsor. Saya kira kalau gundulnya hutan tidak, penambangan juga tidak ada. Tetapi memang ada hal yang kemarin kita evaluasi. Kalau kita melakukan normalisasi aliran sungai dan mengurangi potensi arah aliran yang mendekati badan jalan, sehingga tidak tergerus jalannya oleh aliran sungai tersebut, maka itu menjadi salah satu solusi. Sehingga kami juga menyampaikan apresiasi terhadap BPBD, kerjasamanya dengan PUPR, bahkan dibantu oleh BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai dari Kementerian PUPR juga. Alat-alat berat yang sudah didatangkan itu untuk mempercepat recovery dan perbaikan lokasi yang memang membutuhkan. Pertama, mengembalikan fungsi agar jalan bisa digunakan lagi, lalu masyarakat tidak tertutup aksesnya, dan yang ketiga, mengalihkan aliran air deras yang bisa menyebabkan longsor dan tergerusnya badan jalan yang digunakan karena memang tidak bisa geser ke tebingnya. Sehingga memang yang bisa dilakukan adalah bagaimana mensiasati aliran sungai itu supaya tidak menghantam dari badan-badan jalan. Itu yang ada di wilayah Tempur ya Pak ya. Spesifik kalau di Tempur. Spesifik betul. Dan kalau kami melihat juga ini Jepara yang kemarin yang sempat terkena dampak bencana itu hampir rata ya Pak, meskipun hanya genangan-genangan sampai lutut, tapi tetap terjadi begitu sampai wilayah-wilayah Mantingan dan lain sebagainya. Bapak Agus Sutisna selaku Ketua DPRD Kabupaten Jepara tentunya di sini sangat diharapkan himbauannya kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara agar terus waspada dan hati-hati meskipun kondisinya saat ini terang benderang, tetapi tidak menutup kemungkinan karena ini masih Januari, Februari, kita masih di musim hujan. Seperti apa saran dari Bapak Agus Sutisna untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara untuk terus waspada dan hati-hati ini Bapak? Ya tentu kita harus mulai belajar dan memiliki edukasi untuk bisa memahami potensi-potensi banjir. Dengan memahami itu maka mudah-mudahan harapan kita masyarakat bisa memiliki pola hidup dan kebiasaan yang tidak menyebabkan terjadinya bencana-bencana tersebut. Misalnya kalau ada longsor di Tempur atau di beberapa titik yang lain, kalau memang itu disebabkan karena ada penebangan pohon, maka tidak boleh lagi ada penebangan pohon yang bisa menyebabkan longsor. Kalau misalnya longsor menyebabkan tertumpuknya tempat tinggal, maka harus benar-benar cermat bagaimana tempat tinggal itu menghindari titik-titik resiko yang nanti akan menyebabkan bencana signifikan. Lalu terkait tentang aliran-aliran sungai, masyarakat juga harus memahami bagaimana sungai itu harus kita jaga bersama, baik dalam merawat aliran-aliran sungai agar tidak terganggu. Jangan mengedepankan kebutuhan ekonomi kita dengan memanfaatkan lambiran-lambiran sungai untuk tanaman, perkebunan dan pertanian. Tetapi kalau itu memang wilayah sungai, biarlah menjadi wilayah sungai. Yang ketiga yang tadi kami sampaikan, tentu
Di mana-mana sampah akan menjadi permasalahan tersendiri dan ini harus menjadi catatan kita bersama bagaimana pola hidup bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke wilayah sungai itu menjadi concern kita bersama. Nah, berikutnya juga tentu untuk pemerintah daerah, karena kami memiliki fungsi pengawasan di DPRD, tentu kami sangat mengharapkan seluruh stakeholder, dinas yang memang ada kaitannya dengan kebencanaan, khususnya BPBD yang menjadi leading sektor, yang kedua kesehatan dalam penanganan bidang kesehatan, berikutnya PUPR terkait tentang penanganan, baik penanganan jangka waktu pendek, menengah, dan panjang, lalu juga Dinas Lingkungan Hidup harus cermat mengawasi, dan tentu OPD-OPD lain yang harus mensupport bagaimana sistem komando penanggulangan bencana daerah ini bisa terasati secara signifikan gitu, Mbak Dina. Ada beberapa hal, faktor-faktor penyebab dan juga himbauan dari Bapak Agus Sutisna yang sudah Bapak sampaikan di sini. Kita break sebentar ya Pak ya untuk menghibur masyarakat di seluruh Kabupaten Jepara. Meskipun sempat terkena bencana, tetapi semoga itu tidak. Kita lebih beruntung karena Jepara walaupun ada banjir cepat surut. Walaupun ada putus akses, kita akan segera recovery. Amin. Bismillah ya Pak ya. Semoga Jepara selalu aman, terkendali, sentosa dan juga bahagia selalu untuk Kabupaten Jepara. Ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapa bersahabat, penuh selaksa semangat. Kita bahagia lah ya. Demi Jeparaku kita harus bahagia. Terima kasih Bapak Agus Sutisna. Di sini kita juga sedang live di TikToknya Erlisa FM Jepara. Mungkin nanti bisa disapa. Dan di belakang kita ini ada UMKM Mbak Nisa Bakri, Mama Ami Bakri. Ini berjualan kue-kue yang sangat lezat Bapak. Dan silakan Bapak nanti bisa memberikan support kepada UMKM yang ada di seluruh Jalan Pemuda ini. Karena kalau kami melihat ini Malioboro-nya Jepara Bapak, sangat-sangat menyenangkan. Dan ini menghibur masyarakat di Kabupaten Jepara. Himbauan dan harapan-harapan ke depan dari Bapak supaya Jepara ini tidak terjadi lagi gitu Bapak. Nanti di tahun-tahun berikutnya di musim hujan ini tidak ada lagi bencana-bencana yang seperti saat ini 2026, 2025 kemarin. Tetapi di 2027 di musim hujan nanti aman gitu Bapak. Seperti apa?
Monggo. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Tentu kita harus menghimbau untuk kita semua. Betul. Terkait bencana memang tidak menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab TNI Polri, tetapi seluruh masyarakat. Kita harus sama-sama untuk mencegah bagaimana bencana itu bisa terulang. Tentu titik-titik bencana yang telah terjadi kemarin, saya juga mengapresiasi pemerintah daerah, Pak Bupati beserta jajaran segera merecovery dan memperbaiki. Ada perbaikan yang langsung bisa dilaksanakan dalam jangka waktu pendek, ada jangka waktu menengah, jangka waktu panjang. Jangka waktu panjang misalnya jembatan yang putus itu langsung ditangani ya Pak ya? Di Nalum Sari itu tentu harus menunggu pertama bagaimana kondisi di lapangan sudah siap untuk bisa dilaksanakan. Tetapi kalau misalnya seperti di Tempur itu ada beberapa penanganan, ada penanganan jangka pendek bagaimana logistik kebutuhan masyarakat yang ada di desa Tempur, ada 3.500 masyarakat yang di sana. Tadi saya konfirmasi ke BPBD, aksesnya sudah masuk, tetapi untuk memperbaiki kembali seperti semula itu juga sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Kita memiliki anggaran belanja tidak terduga yang bisa digunakan dalam kebencanaan. Itu merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan memperbaiki pasca bencana ini secara komprehensif. Tentu yang kedua juga kami sampaikan terima kasih TNI Polri, personil-personilnya yang sigap di lapangan dengan semangat yang luar biasa. Personil-personilnya terus diturunkan. Kami terima kasih kepada Pak Kapolres, kepada Pak Dandim, dan juga pada Bupati Jepara. Berikutnya juga tentu kepada stakeholder, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, lalu Kominfo yang informasikan secara masif, juga dari Dinas Kesehatan yang terus bekerja bagaimana melakukan koordinasi dan informasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa tahu dan juga bisa mengikuti bagaimana penyelesaian-penyelesaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan berikutnya tentu untuk kita semua masyarakat yang sudah kita sampaikan tadi dan kita jelaskan bagaimana kita menjaga lingkungan hidup, bagaimana kita tidak membuang sampah sembarangan, bagaimana menjaga arus sungai agar lancar dan tidak terhambat. Bukan tidak boleh memanfaatkan, tetapi kita harus melihat bahwa di titik-titik tersebut tidak boleh ada hambatan aliran sungai, tidak boleh ada hambatan sampah yang menumpuk sehingga menyebabkan tumpahan air yang meluap kepada warga. Tentu bencana ada yang bisa kita hindari dan tidak bisa kita hindari, tetapi semaksimal mungkin kita berupaya evaluasi dari bencana yang terjadi akhir tahun 2025 dan awal 2026 betul-betul bisa kita antisipasi, sekaligus juga bagaimana kita untuk SOP, bagaimana standar operasional prosedur dalam penanganan bencana. Tentu kami juga akan melakukan evaluasi agar ke depan tentu kita berharap tidak ada bencana lagi, tetapi kalau misalnya terjadi kita pun sudah siap untuk bagaimana mengelola dan menerima bencana ini dengan sangat baik, dan kita sudah memiliki pengalaman penanganan-penanganan. Betul. Bapak, ini meskipun tidak terkonsep ya, saya ingin menanyakan, boleh ya Pak ya? Boleh. Ini menanyakan tentang kondisi DPRD Kabupaten Jepara, seperti apa ini sekarang perkembangannya, karena kemarin sempat ada insiden, mungkin dengan segala macam kinerja ataupun semangat. Sekarang ini sudah berapa persen dibangunnya Bapak dengan kondisi yang kemarin porak-poranda begitu? Bisa disampaikan di sini Bapak kabarnya? Baik, ya alhamdulillah Jepara sudah memperbaiki dan ini menjadi domainnya pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, dan kita juga membenahi pasca terjadinya insiden pada tanggal 31 Agustus 2025 yang lalu. Tetapi yang paling sangat kami apresiasi adalah bagaimana kesekretariatan, bagaimana pimpinan dan seluruh anggota DPRD tetap bekerja maksimal. Tidak ada agenda yang terhambat, tidak ada program pemerintah yang terhambat karena kondisi gedung, tetapi kami berusaha maksimal bahwa kondisi gedung yang merupakan pengalaman pahit dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, tetapi yang paling penting adalah semangat DPRD untuk terus
menyelenggarakan tugas-tugas pokok fungsi sebagai anggota dan pimpinan DPRD. Iya, Hari iya. ini juga kami sampaikan terima kasih. Tadi Iya, Mbak iya. Dinda menyampaikan bahwa ekonomi yang menggeliat ini tentu Iya. harus kita Iya, support, iya, Bapak. tentu harus kita fasilitasi. Kami hanya memberikan saran bahwa untuk teman-teman yang sekarang melakukan usaha di Jalan Pemuda ini tetap menjaga kenyamanan, Iya. tetap menjaga kondusivitas, dan tentu kami berharap bahwa ekonomi yang menggeliat ini bisa terakumulasi menjadi kesuksesan ekonomi Jepara. Iya, iya. Dan khusus ini yang di belakang Nisa. background ini, Mbak- Mbak Nisa Bakery, Ya. tentu menjadi salah satu contoh geliat UMKM. Betul. Mudah-mudahan bisa sukses dan terus laris, Amin. sehingga bisa Amin. mengembangkan ekonomi menjadi lebih besar lagi. Amin, amin. Erlisa luar biasa Terima dengan kasih. off-air-nya. Mudah-mudahan nanti tidak hanya kami, tapi dari jajaran Forkopimda yang lain dan juga dari seluruh stakeholder bisa berbagi sharing di tempat ini, dan mudah-mudahan tempat ini Iya. menjadi tempat yang sangat diminati oleh Iya. masyarakat. Boleh ya Pak ya selalu menggunakan tempat ini ya. Mohon Saya izin. kira ini dan mungkin spotnya tidak hanya di sini Iya, iya. saja, kita bisa di beberapa spot, berpindah-pindah ya spot, ya. betul, sehingga juga nanti bisa dilihat oleh masyarakat, Iya, iya. dan bisa titik-titiknya Berpindah-pindah. Ya, bismillah ya Pak, mohon dukungannya. Ya. Terima kasih Sukses untuk selalu, Radio Erlisa. Erlisa. Semoga mohon doanya semoga Sama-sama, Radio Erlisa ini sama-sama. bisa menjadi semakin berkembang lebih Semangat baik. selalu. Semangat Ya. selalu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangan tempe rasane koyo mangan lawo sate. Sengaja sanane sing penting sama Erlisa. Alhamdulillah. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah cucu wis ngakurung Erlisa lama kata madu. Senang rasane wong kang lagi gandrung, tak perjuangke tekan janur melengkung. Erlisa siji-sijine Pemirsa, demikianlah tadi himbauan dari Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Bapak Agus Sutisna, memberikan himbauan-himbauan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara, seperti apa kita selalu waspada dalam menghadapi musim hujan, supaya agar tidak terjadi bencana lagi di Kabupaten Jepara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya Dinda Kirana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.